Tes 1, 2, 3. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Teman-teman sekalian, para sahabat Al-Quran yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan karunia nikmat sehat yang Allah berikan, dan mudah-mudahan segala nikmat itu yang Allah berikan kita gunakan untuk semakin dekat taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang kita bulan Ramadan, Allah berikan rezeki, Allah berikan karunia kepada kita semua sehat-sehat dan bisa menemui bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah pagi hari ini kita akan sedikit bahas tentang lanjutan materi kita, ya, yaitu sifat huruf, sifatul huruf. Baik, saya share ya. Baik, kita perlu tahu dulu tentang definisi sifat huruf. Secara istilah, sifat huruf itu adalah suatu cara dalam menggambarkan suatu huruf ketika keluar dari makhrajnya, seperti jahar, hamas, syiddah, rakhawah, dan sebagainya. Jadi ketika kita bicara tentang sifat huruf-huruf hijaiyah, ini adalah tentang cara kita mengeluarkan huruf, cara kita mengucapkan sebuah huruf dengan berupaya semaksimal mungkin. Misalkan kita mengangkat, ya, cara kita mengangkat pangkal lidah, maka di situ akan ada sifat yang namanya isti'la. Ya, sehingga huruf-huruf hijaiyah yang kita keluarkan akan lebih sempurna, ya. Kemudian juga ada huruf-huruf yang harus kita alirkan nafasnya, ya. Kemudian juga ada huruf-huruf yang harus kita alirkan suaranya. Ada yang kita tekan suaranya, ada yang tidak kita alirkan nafasnya. Itulah sifat huruf. Jadi bagaimana cara kita untuk menggambarkan suatu huruf itu keluar dengan makhrajnya, sehingga huruf yang keluar itu keluar huruf dengan huruf yang bunyi yang sempurna. Tidak cukup dengan makhrajnya, tapi juga dengan sifat-sifatnya. Nah, lalu apa manfaat kita mempelajari sifat huruf? Yang pertama adalah agar kita dapat membedakan huruf-huruf yang sama atau berdekatan makhrajnya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pekan lalu, bahwa satu makhraj
itu terkadang ada beberapa huruf ya. Namun cara mengeluarkannya, cara pengucapannya berbeda atau bunyi yang keluar itu kok bisa berbeda karena memang sifat-sifatnya berbeda antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Walaupun dia satu makhraj, maka akan bisa berbeda. Kenapa? Karena memang sifatnya berbeda. Kemudian yang kedua, manfaat kita mempelajari sifat huruf adalah agar kita bisa mengetahui lemah dan kuatnya satu huruf. Dan yang ketiga, agar dapat memperbagus pengucapan huruf-huruf yang kita ucapkan. Ya, jadi kalau kita mendengar masyaikh orang yang membaca Al-Quran, bacaannya enak, ya, terdengar jelas huruf-huruf yang dikeluarkan, karena itu salah satunya adalah memang selain makhrajnya memang pas, juga sifat-sifatnya ditunaikan juga dengan pas. Ya. Nah, barangkali ini peta dari sifat huruf. Sifat huruf nih petanya, teman-teman sekalian. Jadi dibagi dua oleh para ulama, ada yang lazimah, ada yang aridah. Sifat huruf yang lazimah ini adalah sifat yang dia senantiasa ada, selalu ada pada huruf tersebut. Ya. Nah, nanti dibagi dua, ada sifat huruf yang dia memiliki lawan atau berlawanan, ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau tidak berlawanan. Mungkin sebagai ilustrasi ya, huruf punya sifat ini, ya dalam hidup ini juga seperti itu ya, kita juga punya sifat semua, misalkan manusia juga ada sifatnya, kemudian benda-benda di alam semesta juga ada sifatnya, misalkan air ya, air. Air itu sifatnya apa? Sifat yang pasti ada pada air apa misalkan? Dia cair. Berarti kalau misalkan nggak cair, bukan air misalkan. Ada air yang dia beku, yaitu sudah proses berikutnya, gitu kan. Tapi kalau untuk karakter atau sifat yang pasti ada, itu adalah dia misalkan cair. Apalagi misalkan dia mengalir dari ketinggian kemudian ke tempat yang rendah misalkan. Nah, jadi memang eh, semua punya sifat termasuk huruf-huruf hijaiyah yang kita pelajari juga punya sifat, ya, punya karakter yang dia selalu ada. Nah, nanti kemudian ada dia sifat yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Jadi kondisional sifatnya ya. Seperti misalkan sifat air nanti dia bisa beku, ya. Itu kalau misalkan bisa beku, ya berarti dia karena memang ada proses yang berikutnya. Oleh karena nanti juga ada sifat yang namanya aridoh, yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Misalkan huruf nun dan mim dibaca dengan jelas, dibaca dengan idgham, dibaca dengan iklab, ikhfa, kemudian tafkhim tarkik tebal tipis pada alif, lam dan ro misalkan juga itu kan kadang-kadang. Nah, jadi teman-teman sekalian, sifat-sifat yang selalu ada, kemudian juga ada sifat-sifat yang kondisional, kemudian sifat-sifat yang selalu ada juga lazimah ini dibagi dua. Ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Nanti yang berlawanan ini ada 5 kelompok. Ya, ada yang hamas jahar, syiddah, lawannya rokhawah, di tengah-tengahnya ada tawasud, kemudian nanti ada yang isti'la, istifal, kemudian ada yang itebak, infitah, idlak, ismat, yang tidak berlawanan. Pada kajian ini kita hanya membahas ada 7 ya. Ada sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takril, tafashi, istitolah. Ini petanya. Baik, kita akan bahas satu persatu.
sifat ini sifat yang berlawanan. Yang pertama dilihat dari napasnya mengalir atau tidak. Ketika kita mengucapkan suatu huruf, maka tentu ada napas yang menyertai, ya. Namun ada yang dia napasnya lebih lancar ketika kita ucapkan huruf tersebut. Dan ada juga huruf-huruf yang kita ucapkan, maka napasnya dia tidak mengalir. Nah, dari sisi napas yang mengalir atau tidak, itu namanya hams, ya. Hams. Jadi huruf-huruf yang kita ucapkan disertai dengan nafas yang mengalir itu namanya hams. Lawannya apa? Jahar. Kemudian dilihat yang kedua dari sisi suara. Ketika kita mengucapkan suatu huruf, apakah suaranya kita alirkan dengan deras, dengan lancar, atau tidak? Itu nanti ada syiddah, ada rokhawah. Syiddah ini adalah suaranya tidak mengalir, tertahan. Kalau rokhawah, dia suaranya mengalir. Nanti dilihat dari sisi pangkal lidah. Pangkal itu bagian belakang, apakah harus diangkat atau tidak? Kalau harus diangkat namanya isti'la. Ada huruf-huruf yang dia kalau kita ucapkan harus diangkat agar hurufnya bunyinya sempurna. Namanya isti'la. Kemudian ada huruf-huruf yang tidak perlu diangkat lidah kita, cukup dibiarkan begitu saja, namanya istifal. Kemudian nanti dilihat dari posisi lidah. Ketika dia naik ke atas, ya, itu rekat atau renggang. Nah, ini lanjutan dari huruf-huruf yang isti'la. Ketika sudah terangkat pangkal lidahnya, apakah nanti perlu diangkat pangkal dan juga tengah lidahnya sehingga posisi antara langit-langit dan juga lidah itu tidak ada celah atau celahnya sangat sedikit sekali. Itu namanya rekat, ya, posisi lidahnya rekat atau lengket, namanya itbaq. Atau harus ada celah, ya, agak renggang walaupun sudah diangkat pangkal lidahnya, namanya infitah. Kemudian nanti ada sifat yang kelima dilihat dari mudah atau sukar dalam pengucapannya. Nah, ini yang kelima, ini patokannya adalah mudah atau sukarnya dari dialeknya orang Arab. Ya. Jadi tidak terkait dengan cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Sehingga ada sebahagian ulama untuk sifat yang kelima dilihat dari mudah atau sukarnya itu tidak dimasukkan dalam pembahasan sifat yang berlawanan. Kenapa? Kalau kita lagi baca Quran di depan guru kita, maka juga tidak pernah, ya, dikoreksi tentang izlak atau ismat. Biasanya yang akan dikoreksi adalah tentang hamsnya. Oh, ini hamsnya kurang, gitu kan? Kemudian juga rokhawahnya kurang, kurang isti'la, kurang itbaq. Ya. Untuk yang kelima, ini tidak pernah disinggung. Izlaknya kurang, tidak ada. Ya, karena memang mudah atau sukarnya pengucapan ini hanya dilihat dari sisi kebiasaan orang Arab dalam pengucapan huruf. Namun kita bahas juga, ya, karena tidak dipungkiri sebahagian besar ulama juga memasukkan sifat yang kelima. Baik, kita akan lanjutkan pembahasannya. Nah, di sini ada catatan bahwa nanti di antara syiddah dan rokhawah terdapat sifat tawassut, sifat menengah.
ada huruf-huruf yang harus kita alirkan secara lancar suaranya, ada yang tertahan. Namun ada huruf-huruf yang dia ketika diucapkan itu tidak bisa dialirkan suaranya, tidak juga tertahan. Jadi dia di tengah-tengah, namanya tawassul. Baik, kita akan lanjutkan langsung kepada pembahasan berikutnya. Yang pertama, kita masih membahas sifat yang berlawanan ya. Dilihat dari sisi mengalirnya napas atau tidak. Huruf-huruf yang dia harus dialirkan napasnya namanya hamas, yaitu mengalirnya napas ketika mengucapkan huruf yang dirangkum dalam sebuah kalimat fahatsahu syakhsun sakat. Jadi huruf-hurufnya yang ketika kita ucapkan harus disertai dengan aliran napas, ya itu huruf-huruf yang tergabung dalam kalimat fahatsahu syakhsun sakat. Huruf fa, ha, sa, ha, shin, kha, so, sin, kaf, dan ta. Ya, ini huruf-hurufnya ada berapa nih? Ada 10. Nah, kemudian dilihat dari sisi mengalirnya napas atau tidak ini, ya, huruf yang hamas yang harus kita alirkan napasnya ketika pengucapannya itu ada 10. Berarti sisanya huruf-huruf yang kalau misalkan kita mengambil pendapat 29, berarti ada 19 huruf yang dia memiliki sifat jahar, yang nafasnya tertahan. Bagaimana cara kita membuktikan huruf tersebut teralir napasnya? Kita sukunkan. Ya, walaupun ketika dia berharokat juga memiliki sifat hamas atau harus mengalir napasnya. Namun ketika sukun, maka dia lebih tentara ya. Hamasnya lebih lebih terasa. Misalkan fa kita sukunkan dan didahului dengan misalkan hamzah pada harokat fathah. Af, af, af. Cara pembuktiannya adalah juga selain kita taruh apa namanya telapak tangan kita di mulut kita tidak terlalu jauh, itu ada nafas yang berhembus. Af, ah, ah, ah. Ya, jadi huruf-hurufnya kalau kita sukunkan dia apa namanya plong gitu ya, napasnya bisa mengalir dengan lancar. Af, ah, as, ah, ah, ash, ash, ah, as, 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 ak, ak, at, at. Nah, juga bisa kita buktikan dengan pita suara kita. Kalau yang laki-laki mungkin jakunnya ya, jakun. Ini di belakang jakun ada pita suara. Huruf-huruf yang hams, yang dia mengalir napasnya dengan plong, ya dengan lancar, itu jakun kita, pita suaranya tidak bergetar. Contohnya aja kita pegang ya. Af, 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 ah, ah, ah. Pita suaranya nggak bergetar. Kenapa? Karena di posisinya terbuka, ya. Kemudian suara itu jadi nafasnya mengalirnya dengan lancar. Beda dengan misalkan huruf apa nih yang tidak ada di huruf hamas ya, misalkan hamzah ya, tertahan nafasnya. A, a, a ya. A ketika kita sukunkan ba, bi, bu, ba, bi, bu, tidak ada napas yang mengalir. Ya, apalagi misalkan hurufnya zal misalkan dialirkan apa namanya kita coba disukunkan maksudnya al 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 itu ada apa namanya ada bergetar sini nih al al ya jakunnya nih kalau yang laki-laki bisa dipegang jakunnya dia bergetar al al kemudian apa zai az az beda dengan ketika ah ya jakun kita nggak bergetar pita suaranya nggak bergetar. Nah, itu salah satu cara-cara apa? Cara membuktikannya bahwa huruf tersebut ya, mengalir napasnya dengan lancar dengan huruf yang tertahan napasnya. Jadi
pita suaranya bisa kita pegang di sini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ada 10 huruf yang dia dilihat dari sisi yang pertama, ya, apakah napasnya bisa dialirkan dengan lancar atau tidak, ya, tertahan atau tidak. Ini adalah ada hamas dan jahar. Ya, jadi di sini kita bisa buktikan, misalkan huruf ba juga kalau kita up, ya, nggak ada napas yang keluar. Kemudian kalau misalkan kok seperti huruf-huruf kayak zai, kemudian zal, ya itu kok kayak seperti juga bisa mengalir, ya. Mengalir tapi dia tidak selancar huruf-huruf hamas. Ya seperti dari sudah saya katakan bahwa secara umum kita mengucapkan huruf ya pasti akan ada juga nafas yang keluar. Tapi hamas itu adalah dia mengalir napasnya, lega gitu ya. Ah, ash, ash, ya, lebih lebih plong, maksudnya seperti itu. Baik, kunci dari masalah hamas dan jahar adalah tentang napas, ya. Apakah napasnya bisa mengalir dengan lancar atau tidak? Ini kuncinya. Baik, yang berikutnya adalah dari sisi mengalirnya suara. Ya, kalau tadi bicara tentang nafas, udara ini mengalirnya suara, tentang suara. Ya, itu ada syiddah, yaitu tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf yang dirangkum dalam sebuah kalimat ajid qatin bakat. Huruf hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Ini adalah huruf-huruf yang dia ketika kita ucapkan, khususnya ketika sukun, dia akan tertahan suaranya. Ya, kita buktikan dengan cara apa? Dengan disukunkan. Ba, bi, bu, aj, ij, uj. Ya, huruf jim, huruf-huruf qalqalah, kalau belum kita pantulkan, maka akan tertahan aliran suaranya. Aj, ij, ud, ya, nggak bisa suaranya ngalir. Ad, id, ud, makanya nanti ada qalqalah. Qalqalah itu adalah ya untuk memudahkan pengucapan. Sebab kalau tidak ada sifat qalqalah, maka nanti pengucapan huruf-huruf itu menjadi susah kita ucapkan. Ya. Ak, ik, uk, ap, ak, ya. Jadi tertahan aliran suaranya. Nah, kemudian huruf-huruf ada juga yang ketika diucapkan itu mengalir suaranya lebih mudah, lebih plong, ya. Itu hurufnya sisa dari syiddah dan tawassut. Jadi nanti ada huruf-huruf yang memang kita ucapkan itu dia tidak bisa mengalir suaranya uh, secara lancar, secara plong, tapi juga tidak tertahan. Itu ada huruf-huruf tawassut. Hurufnya ada 5, dirangkai dalam kalimat lin Umar. Huruf lam, nun, ain, mim, dan ro. Ya. Nah, nanti rokhawah ini adalah sisanya dari huruf-huruf syiddah dan tawassut. Kalau huruf syiddahnya ada berapa nih? Ada 8 ya. Kemudian huruf tawassutnya ada 5, 13. Berarti nanti huruf rokhawah, huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah itu punya ada 16 huruf. Kalau kita pakai pendapat yang 29 huruf ya. Nah, baik, kita coba buktikan huruf-huruf yang syiddah tadi sudah kita coba sukunkan. Huruf-huruf rokhawah apa yang nggak ada? Misalkan huruf sin, ya, sin kita sukunkan. As, suaranya bisa mengalir lancar. Ah, ash, ash, bisa mengalir lancar suaranya. Kemudian yang tawasud, ya, tawasud ini dia pertengahan, tidak bisa mengalir secara lancar, tidak juga tertahan. Adl, adl, an, an, a, a, am, am, ar, ar, ar. Jadi tidak bisa eh, tidak tertahan juga tidak mengalir suaranya. Maksudnya seperti itu, ya.
Sehingga nanti huruf ain misalkan ketika dia sukun, ya, kalau misalnya bacanya a, ya dia kurang tawasudnya a, ya. Karena nanti pembeda antara huruf ain dengan yang hamzah misalkan, gitu ya, itu adalah kalau hamzah dia tertahan. Ba, bi, bu. Kalau huruf ain dia tawasud, ya sedikit mengalir dia suaranya. Ba, bi, bu, gitu ya. Itu untuk pembedanya. Jadi itu nanti yang bisa kita baguskan suara kita, ya makhrajnya, sifatnya dengan memahami sifat huruf ini. Jadi kita tahu, oh ternyata memang kalau syiddah ya memang suaranya berhenti. A, ba, bi, bu. Kalau huruf ain jangan seperti itu pengucapannya, nanti jadi kayak hamzah. Ya harus sedikit dialirkan suaranya. Ba, bi, bu, gitu ya. Kemudian juga misalkan pengucapan huruf mim dan nun sukun. Ya, dia punya sifat tawasud, ya. Sehingga ketika sukun dia tidak berhenti suaranya misalkan am, im, tidak. Am, im, an, in, un, ya. Tidak apa namanya? Am, im, in, an, in, tidak. Dia ada sedikit ya apa namanya mengalir suaranya. Baik. Jadi dilihat dari suara bicara syiddah, tawassut, rokhawah, maka ini sifat huruf yang dilihat dari aliran suaranya. Apakah aliran suaranya tertahan, atau dia bisa mengalir dengan lancar, atau dia pertengahan, tidak tertahan, juga tidak bisa mengalir dengan lancar suaranya. Nah ini syiddah, tawassut, dan rokhawah. Tadi teman-teman kalau ada yang bertanya bisa di link ya, nanti ada admin untuk memberikan link ya, linknya di chat. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian sekarang sifat huruf dilihat dari apakah harus kita angkat pangkal lidahnya atau tidak. Ya, kalau harus kita angkat namanya isti'la, terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf-huruf til. Huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Ini huruf-huruf yang kita mengucapkan harus diangkat pangkal lidahnya agar kemudian lebih terasa sempurna, ya. Kha, 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 so, 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 ro, to, to, ko, ko, wo, wo. Ya, dan hati-hati bahwa pengucapan isti'la ya tidak perlu kita monyongkan mulut kita karena memang untuk menghasilkan eh, bunyi yang pas dari huruf-huruf istilah ini adalah kaitannya dengan diangkatnya pangkal lidah, ya, lidah bagian belakang. Jadi bukan dimonyongkan apa namanya mulut kita. Walaupun ada sebahagian barangkali ya untuk melatih awalan itu dan memang lebih mudah dia ketika dimonyongkan ho, so, do, ro. Tapi sebaiknya kita sudah mulai melatih bahwa tidak perlu dimonyongkan agar kemudian tidak terbiasa ketika mengucapkan huruf-huruf isti'alah ini, huruf-huruf khussadawtin qid ini kemudian menjadi monyong ya. Sebab kalau kita talaki nanti ya kepada guru kita yang bagus bacaannya, maka pasti akan dikoreksi bahwa pengucapan huruf-huruf khussadawtin qid ini ya jangan sampai dimonyongkan mulutnya. Nah, kemudian maka huruf-huruf sisanya itu lidahnya stabil, maksudnya rileks, maksudnya adalah tidak perlu diangkat biasa aja. Ya, jumlahnya sisa dari huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada berapa? Ada 8 ya. 7. Ada 7, maka ada 22 huruf ya yang dia tidak perlu diangkat pangkal lidahnya. Ya, abata saja ya, abata saja. Jadi harus apa namanya? Pengucapan tidak perlu jadi obotosa ini kalau begini jadi kayak terangkat pangkal lidahnya jadi tebal.
abata, sajaha, kho. Nah, ketika kho sudah mulai terangkat. Ya. Nah, ini jadi teman-teman sekalian bahwa eh, huruf-huruf yang terangkat pangkal lidahnya ketika kita mengucapkan huruf tersebut ya harus diangkat, maka dia namanya huruf isti'la dan dia huruf-huruf yang tebal. Jadi huruf-huruf yang tebal itu adalah huruf-huruf yang dia ketika pengucapannya harus diangkat pangkal lidahnya. Inilah huruf-huruf yang tebal. Nah, huruf-huruf yang tipis, huruf-huruf yang dia istifal. Ya, lidahnya tidak perlu diangkat, dibiarkan begitu saja. Stabil, rileks. Nah, jadi setiap pembahasan atau dari sisi yang kita lihat untuk sifat huruf, ya itu masing-masing huruf punya sifat. Ya, dari sifat yang ketiga ini, dari terangkatnya pangkal lidah atau tidak perlu, maka huruf itu ada yang isti'la, ada yang istifal. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau latihan gitu ya, dari awal nih, misalkan huruf hamzah, ya huruf hamzah ini dilihat dari napasnya malah tidak, ya dahar, nafasnya tertahan, gitu ya. Kemudian hamzah kalau lihat dari aliran suara, dia punya sifat syiddah, gitu ya. Kemudian hamzah dilihat dari pangkal lidahnya terangkat atau jangan, dia istifal. Nah, gitu maksudnya, ya. Jadi dari hamzah dilihat dari tiga sisi ini sudah punya sifat dia jahar, kemudian dia syiddah dan juga istifal. Nah, begitupun huruf-huruf yang lain kalau kita mau uraikan seperti itu. Baik, ini gambaran aja ilustrasi ya. Tadi yang saya bilang bahwa huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf yang harus terangkat pangkal lidahnya itu bagian belakangnya. Kita lihatnya ya. Nih, ya. Huruf sod itu pangkal lidahnya naik ke atas. Bandingkan huruf sin dengan zai yang dia tidak naik ke atas. Ya, pangkal lidahnya naik ke atas. Dan memang harus dinaikkan. Kalau tidak naik nanti bunyinya begini ya. So. Ini belum naik ke atas nih, so. Tapi harus dinaikkan pangkalnya so. Ya, su, so. Seperti itu. Jadi kalau tidak dinaikkan, nanti bunyinya seperti ini. Ini dia belum isti'la, tapi harus dinaikkan. Nah, ini perbandingan huruf-huruf isti'la dan istifal. Jadi pangkal lidahnya yang ya isti'la dia naik pangkal lidahnya, kemudian istifal sebentar. Apakah di layarnya sudah masih kelihatan? Masih. Untuk tampilan ininya, tampilan slide-nya masih? Tidak ada Ustadz. Tidak ada ya? Oh ya, ini. Nah, kalau sekarang sudah muncul belum? Sudah Ustadz. Baik, Sudah. iklan ya, konfirmasinya baik. Baik teman-teman sekalian, ini perbandingannya ya. Jadi tadi saya katakan bahwa huruf isti'la terangkat pangkal lidahnya, istifal dia tidak terangkat. Baik, berikutnya. Yang berikutnya adalah kita melihat dari sisi yang keempat, yaitu setelah dia pangkal lidahnya naik ke atas, apakah dia naik banget ya sampai dikatakan lengket dengan langit-langit, nama itbaq ya. Jadi terangkatnya pangkal lidah dan juga tengah lidah ke langit ketika mengucapkan huruf ada 4, so, ya, do, to, zo. Ini 4 huruf yang dia kalau kita perhatikan dia tidak saja isti'la tapi juga lebih lagi naik ke atas pangkal lidah dan juga tengah lidahnya ke langit-langit. Sehingga dia kesannya lengket, rekat ya. Hampir
bisa dikatakan celahnya hanya sedikit antara lidah dengan langit-langit, sehingga dikatakan itbaq gitu ya. Nah, nanti ketika renggang masih ada renggang ya, renggangnya antara lidah dengan langit-langit masih ada renggang, itu jumlah huruf dari sisa itbaq. Barangkali ini ilustrasinya ya. Nah, ilustrasinya kita perhatikan bahwa huruf itbaq itu huruf shad ya, diantaranya dia tidak saja pangkal lidahnya tapi juga tengahnya naik juga. Nah, kalau huruf yang dia hanya isti'la ya, yang tidak itbaq seperti ghoi dan kho ini kan dia isti'la juga ya, terangkat pangkal lidahnya. Tapi dia tengah lidahnya dia tidak naik ke atas, hanya pangkal lidah. Ini bedanya. Ya, jadi ibaratnya itbaq itu ya seluruh lidahnya nih, tengah lidah dan juga pangkalnya naik ke atas. Sehingga di sini renggangnya kecil. Beda dengan huruf yang hanya sekedar isti'la, ya, hanya pangkal lidahnya tapi sini ada longgar nih. Ada renggang antara lidah dengan langit-langit seperti itu maksudnya. Ya. Jadi dikatakan itbaq itu karena memang dia pangkal lidahnya dan juga tengah lidahnya naik ke atas sehingga menyisakan celah yang sedikit di sini. Kalau yang bukan itbaq, di sini tengahnya ada renggangnya, ada celahnya banyak. Seperti itu maksudnya ya. Itbaq. Itbaq dan juga infitah ya. Nah, kalau kita perhatikan maka 4 huruf ini sebenarnya dari huruf-huruf isti'la juga ya. Jadi huruf-huruf isti'la ya, cuman di antara huruf isti'la ini ada yang dia lebih naik lagi ke atas pangkal lidahnya dan juga tengah lidahnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lanjutkan, misalkan dari hamzah tadi sudah punya sifat jahar, dia napasnya nggak mengalir, kemudian juga dia syiddah, suaranya tertahan, kemudian dari terangkat pangkal lidahnya atau tidak, dia istifal, dia tidak terangkat pangkal lidahnya, kemudian dari sisi ini, ya apakah dia itbaq atau infitah, hamzah itu infitah. Ya, jadi kalau cara menguraikan sifat huruf seperti itu, dari atas ya, satu-satu dilihat dari sisi mana, dari sisi nafasnya, dari sisi suaranya, dari sisi pangkal lidahnya, kemudian dari apakah dia terangkat sampai naik tinggi banget ya sehingga ada sampai lengket. Nah, ini ilustrasinya perbedaan itbaq dengan infitah. Baik, berikutnya sifat yang kelima yaitu dari sisi mudahnya pengucapan huruf. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini dari sisi kebiasaan atau dialeknya orang Arab dalam pengucapan huruf. Ya, orang-orang Arab menganggap bahwa huruf-huruf yang di bibir dan juga di ujung lidah itu lebih cepat, lebih mudah pengucapannya ketimbang huruf-huruf yang tidak berada di depan mulut seperti itu. Ya, nah bagi mereka bahwa huruf-huruf yang farro min lubin ini, huruf fa, ro, mim, nun, lam, dan ba ini adalah huruf-huruf yang idlaq, huruf-huruf yang mudah menurut mereka. Nah, selebihnya menurut mereka adalah huruf-huruf yang tidak mudah, tidak semudah dengan idlaq. Ya, tidak semudah huruf-huruf idlaq. Nah, karena ini tidak terkait dengan pengucapan ya huruf ya dalam artian pembagusan huruf ya, maka sebagian ulama tidak memasukkan kategori pembahasan sifat idlaq dan ismat ya, karena dia tidak terkait dengan cara pengucapan huruf. Maka sekali lagi teman-teman yang mungkin sudah mengikuti tahsin tidak pernah dikoreksi oleh gurunya tentang idlaqnya gitu ya, tentang ismatnya tidak ya. Biasanya yang dikoreksi adalah isti'lanya, hamasnya ya, kemudian apalagi ya itbaqnya, itu yang dikoreksi. Karena memang yang kelima ini adalah tidak terkait dengan cara pengucapan huruf yang baiknya seperti apa, tidak. Baik, ini pembahasan 5 kelas, yaitu klaster dari sifat yang berlawanan. Sekarang kita masuk ke sifat yang tidak berlawanan. Kenapa ada sifat yang berlawanan, sifat yang tidak berlawanan? Begitulah para ulama mengkategorikan, ya. Begitupun kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kan ada misalkan ada orang yang dia jago main bola
gitu ya. Jago main bola. Lawannya apa? Lawannya adalah orang yang tidak jago main bola. Tapi tidak jago main bola itu kan apa namanya? Belum pasti, ya, belum pasti. Dia bisa main bulu tangkis, bisa main voli dan lain sebagainya. Tapi kalau yang berlawanan tadi sudah pasti tinggi, pendek gitu ya. Tinggi, rendah, panjang, pendek itu sudah lawannya sudah pasti. Maksudnya seperti itu. Dan para ulama sudah mengkategorikan ya huruf-huruf yang memang ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan. Baik, yang pertama sifat huruf yang tidak berlawanan sofir. Sofir itu ya kurang lebih adalah suara desis, singkatnya seperti itu. Suara khas untuk tiga huruf sod, zai, dan sin. Als, 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 az, 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 as, as, as. Suara desis. Walaupun ada sebahagian ulama yang membahas lebih detail, nanti desisnya huruf sod seperti apa hurufnya, huruf zai seperti apa desisnya, sin juga seperti apa, tapi kurang lebih ketiga huruf ini yaitu dia memiliki suara khas desisnya ketimbang huruf-huruf yang lain. Ya, prakteknya adalah ya kita harus apa namanya dilatih. Jangan sampai nanti huruf misalkan huruf za ya, za az ya, nanti seperti za az tidak az az az. Kemudian juga zai jangan sampai kemudian nanti desisnya juga menyerupai sin az tidak ya. Zai ya desisnya seperti ini az az, jangan sampai nanti menyerupai sin az nyampur. Nah, kemudian kokolah yaitu memantulnya suara ada 5 huruf ya. Mungkin kita biasanya menyingkatnya dengan baju di toko atau di buku-buku tajwid kita ini biasanya kutubu jadin ya. Huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ini memantulnya suara. Cara prakteknya adalah ketika disukunkan ya. Ako, iko, oko, ato, ito, uto, abe, ibe, ube, aje, ije, ude, uje, ade, ide, ude. Nah, cara memantulkan huruf-huruf qalqalah itu adalah dia sama proporsinya. Baik sebelumnya huruf yang fathah, dhammah, kasrah. Contoh huruf qaf, ako, iko, uko sama. Ato, ito, uto sama. Ya. Kemudian kalau dia kemudian pengucapannya juga jangan sampai ada jeda ya. Misalkan ako tidak langsung aja. Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung, bukan falaq, bukan. Ya, jadi langsung falaq. Begitupun kalau dia bertasdid, itu juga jangan ada jeda dalam artian seperti kayak dipanjangin gitu ya. Dzalikal yaumul haqqu, langsung haqqu, bukan dzalikal yaumul haqqu. Tidak begitu. Ya. Langsung dzalikal yaumul haqqu. Nah, bedanya dengan yang tidak tasdid bagaimana? Langsung falaqu. Nah, itu bedanya begitu. Baik, kemudian lin yang ketiga, mengeluarkan suara dengan lembut, yaitu huruf waw dan ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Quraisy, as-saif, Quraisy. Ya, mengeluarkan suara dengan lembut, tidak terlalu dihentakkan atau dipaksa. Biasa aja ngeluarin suaranya. Maksudnya dengan mudah ini lin seharusnya ya. Jangan sampai kita merasa susah ketika mengucapkan bacaan yang lin. Kemudian inhiraf. Nah, inhiraf itu bergesernya suara huruf. Itu ada 2, lam dan ra. Ada keterangan. Maksudnya bergeser suara huruf adalah suara huruf lam bergeser dari tengah kemudian ke kanan dan ke kiri lidah. Ya, adl, 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 adl,
adl, adl, adl. Kalau kita ucapkan disukunkan, kita akan terasa bahwa ada suara yang dia tadinya keluar dari tengah, kemudian dia memencar ke kanan ke kiri. Adl, adl, adl. Ya, kalau ro bergesernya kebalikannya, dia dari tengah kemudian dari kanan kiri, dia kemudian bergesernya ke tengah lidah. Ar, 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 ar. Jadi mengumpul ke tengah lidah. Ya. Ini gambaran tentang sifat inhiraf dari lam dan ro dan perbedaannya. Huruf lam, ya ini dia bergesernya dari tengah kemudian ke kanan kiri. Kemudian kalau misalkan yang ro ini dia menuju satu titik di tengah ke tengah lidah. Ya. Kemudian takrir. Takrir ini bergetarnya ujung lidah huruf ra. Ya, maksudnya adalah bergetar dengan dengan natural aja. Ya, ra, ri, ru, ar, ir, ur, ar, ir, ur, ar, ir, ur. Ada sebagian pembelajar itu yang ketika mengucapkan huruf ra itu, khususnya ketika dia sukun, getarannya berlebih. Nah, maksudnya nggak begitu, ya. Jangan sampai getarannya berlebih. Ya, saya nggak bisa mencontohkan kebetulan ya. Jadi ketika mengucapkan huruf ra itu dia memang nggak tahu mungkin bawaannya atau mungkin gimana, yaitu roknya jadi getarannya lebih. Jadi maksudnya nggak begitu. Jangan sampai getarannya berlebih, tapi getaran yang normal. Ar, ir, ur, ar, ra, irri, uru. Jangan sampai ar misalkan. Tapi itu ada ya. Saya pernah dapatkan yang belajar ketika mengucapkan huruf ra itu getarannya banyak banget. Nah, maksudnya jangan sampai gitu, ya. Jadi getaran yang biasa saja, normal, jangan sampai berlebih. Tafashi, yaitu menyebarnya angin di mulut, hanya satu hurufnya, shin. Ash, 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 ish, ush, ash, ish, ush, asha, ishi, ushu, ya. Ash, ash, ish, ush. Nah, ini hurufnya hanya satu, huruf shin. Baik, yang terakhir adalah dhad punya sifat istitolah. Memanjang, maksudnya adalah dorongan lidah dari dalam ke depan mulut. Dari makhrajnya yang kita sudah bahas kemarin, yaitu sisi lidah keduanya atau kanan atau kiri, bertemu dengan dinding dalam geraham atas kita, kemudian itu ketika ini ditempelkan sambil didorong ke depan sedikit, ya, itu namanya istitolah. Adapun suara yang keluar itu namanya rokhawah, ya. Jadi suara yang mengalir keluar itu adalah rokhawahnya. Tapi gerakan dorongan lidah dari belakang ke depan itu itulah istitolah. Ab, 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 id, ud, ab, 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 id, ud. Ya, jadi suara yang terdengar yang mengalir itu rokhawahnya, karena dia punya sifat rokhawah. Tapi dorongan lidahnya, gerakan lidahnya itulah istitolah. Seperti itu maksudnya. Ya, maka nanti huruf dot ini bukan gini, ad, id, ud, tidak. Ad, 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 id, ud, ad, do, iddi. Ya, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, demikian ya, cukup ringkas. Dan ini petanya lagi, saya ulang lagi, biar teman-teman punya gambaran ya. Huruf, sifat huruf, sekali lagi, ada pembagian secara umum, lazimah dan aridah. Lazimah adalah sifat huruf yang selalu ada, dibagi lagi nanti ada yang berlawanan dan tidak berlawanan. Ada sifat aridah, sifat yang kondisional, yang dia ada, muncul ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu, ya. Seperti ini petanya. Baik. Cukup ringkas pembahasan kita, ya tentu teman-teman sekalian, kita perlu bimbingan guru ya dalam belajar Al-Quran sehingga pengucapan huruf kita dan juga sifat-sifatnya ini bisa pas ya. Oleh karenanya teman-teman yang sudah belajar tahsin dilanjutkan, jangan berhenti, dan yang belum belajar maka segera belajar, cari guru, cari lembaga, agar kemudian semakin hari semakin waktu-waktu yang kita lewati
bacaan kita semakin baik, pengucapan huruf kita semakin baik. Karena semuanya butuh proses dan tentunya guru kita ketika mengkoreksi itu tidak langsung ya, bertahap. Mungkin ininya dulu, nanti ininya dulu, nggak bisa semuanya ya. Oleh karenanya pernah kami bahas bahwa salah satu sukses tahsin adalah membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Baik, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya, ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Assalamualaikum semua. Ustaz, terima kasih. Pamit, Ustaz. Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Sehat-sehat semua. Ya. Assalamualaikum. Baik. Salam, saya tutup ya.